Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang adab Islamiyah. Dimasuk ke pasal yang ketiga. Ini adab tarbiyatul aulad wa hukukuhum. Ini adab di dalam mendidik anak dan tentang hak-hak mereka. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pasti akan meminta tanggung jawab dari seorang hamba atas amanah yang diberikan kepadanya. Dan di antara yang akan dimintai pertanggungjawaban atas seorang laki-laki adalah yang berkaitan dengan anak-anaknya. Sebab anak ini merupakan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Namun jika anak tersebut anak yang soleh, niscaya akan memberikan manfaat kepadanya di dunia dan juga di akhiratnya. Dan memang anak ini pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang tidak bisa membuat anak, enggak bisa. Seorang suami atau istri enggak bisa membuat anak. Ini pemberian dari Allah dan juga amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila mereka disia-siakan, pendidikan dan akhlak mereka tidak dipedulikan, niscaya anak tersebut akan merugikannya di dunia dan di akhiratnya. Oleh karena itu ada beberapa adab yang harus diketahui di dalam mendidik anak tersebut. Nah, kita akan masuk di dalam masalah mendidik anak tersebut. Yang pertama adalah di antara adabnya yaitu memilih istri yang baik. Mulai dari mulainya kalau kita lihat adalah sebelum dia memiliki anak. Yani husnu ikhtiyari zaujah bil asal. Jadi dimulainya sebelum punya anak. Dimulai sejak memilih calon ibu dari anak-anaknya. Jadi memilih istri yang baik. Jadi adalah seorang memilih wanita yang baik untuk dinikahi. Sebab istri kelak dia yang akan menjadi ibu bagi anak-anaknya, insyaallah taala. Jika ibu seorang wanita yang solihah, maka anak pun akan tumbuh menjadi anak yang soleh, insyaallah. Jika ternyata istrinya bukan wanita solihah, maka didiklah ia agar menjadi wanita solihah.
Dan ini kaitannya dengan kita-kita yang sudah menikah dan sudah punya istri. Nah, wah ini sudah menikah, sudah punya istri. Maka ini menunjukkan pentingnya peranan seorang ibu, yaitu seorang istri kita. Maka kalaulah dia belum atau bukan menjadi wanita salihah, belum menjadi wanita salihah dan ingin ke sana, maka didiklah ia. Siapa yang mendidiknya? Suaminya. Didiklah ia agar menjadi wanita salihah. Oleh sebab itu, ketika memilih istri, hendaknya yang paling diperhatikan adalah akhlaknya yang mulia, agamanya, dan berasal dari keluarga yang soleh. Jangan dilihat dari sisi yang lainnya. Nah, akan ada di sana disebutkan nanti tentang di kitab ini ada adab menikah, nanti disebutkan. Ya ini apa? Tentang memilih istri. Secara umum orang itu menjadikan sebab yakni memilih wanita atau wanita dinikahi itu karena 4 hal ya. Karena kecantikannya yang pertama. Di antara 4 hal ini, karena kecantikannya, karena hartanya, karena nasabnya, dan karena agamanya. Kalau bisa semuanya ya itu lebih bagus semuanya. Ya cantik, ya kaya, nasabnya bagus, agamanya bagus. Tapi kan jarang demikian. Maka kalau enggak ada, maka pilih karena agamanya. Pilih karena agamanya. Dan ini akan terasa sekali ketika orang sudah menikah. Apalagi sudah punya anak. Ini terasa. Maka bagi yang belum punya istri, maka perhatikan bahwa saya memilih atau mentarbiyah anak dimulainya adalah memilih istri yang baik. Dan kalaulah sudah punya, maka bagaimana kemudian kita mendidik mereka terus sama-sama untuk supaya bisa mendidik anak-anak kita dengan baik. Maka di antara istri yang solihah, Nabi mengatakan, yaitu idza nadzarta ilaiha sarratka, jika engkau memandangnya maka ia menyenangkan engkau. Jadi istri yang solihah, istri apabila dipandang suaminya menyenangkan suaminya. Kemudian idza amartaha atau atska, jika kamu perintah maka dia akan taat. Apabila idza ghibta, jika engkau tinggal maka hafidz nafsaha wa malak, menjaga dirinya, kehormatan dirinya dan menjaga hartamu. Maksud dia qanaah. Maka ini dari sini pentingnya peranan seorang ibu nantinya, itu istri. Maka sungguh bagus ucapan al-ummu madrasatun idza a'dattaha a'datta sya'ban thayyibal a'raqi. Ibu itu adalah madrasah, sekolah. Jika memang engkau persiapkan untuk itu, berarti engkau juga mempersiapkan atau telah menyiapkan, yaitu sya'ban thayyibal a'raqi, yaitu masyarakat yang soleh. Jadi peranannya sangat besar. Di sini juga kita ambil pelajaran, kalau demikian maka jangan mengesampingkan masalah pendidikan atau juga ilmu, atau masuk juga pengajian-pengajian bagi para istri kita. Ya mereka butuh. Bahkan kalau kita perhatikan, ya berarti sangat butuh lah.
tentang ilmu-ilmu agama. Karena mau tidak mau yang membersamai anak-anak kita, terutama ketika anak-anak kita masih usia SD lah ya, kecil, mulai kecil, itu ibu. Ya, seorang suami maka ini sering keluar, memang tugasnya mencari nafkah. Ya, di samping jadi kayak kepala sekolahnya ini suaminya lah, nanti gurunya yang paling banyak ya memang ibu ini. Maka ini jangan dikesampingkan. Perhatikan, seorang ibu bukan hanya sekedar bukan pembantu rumah tangga yang hanya sekedar disuruh nyuci, masak, terus selesai. Bukan pembantu rumah tangga. Jadi tapi seorang pendidik. Ini. Jadi pendidik. Maka ini perlu diperhatikan dan juga penyadaran ya bagi kita semuanya. Para ibu juga harus menyadari dia itu ada ya sebagai madrasah bagi anak-anaknya. Maka ini kembali kepada sini, memilih istri yang baik berarti ini seorang suami, calon suami lah. Terutama ya kita. Ini menunjukkan apa? Pentingnya peran istri kita atau ibu bagi anak-anak kita di dalam mendidik anak-anak. Yang kedua, setiap usaha dan nafkah yang diberikan semata-mata mengharapkan pahala dari Allah. Jadi tidaklah seorang memberikan nafkah, berusaha dan menghabiskan waktunya untuk anak dan istrinya. Semua itu dilakukan dengan meluruskan niat dan semata-mata hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ia mendapatkan ganjaran yang baik darinya. Rasulullah SAW bersabda, "Idza anfaqa ar-rajul ala ahlihi nafaqatan yahtasibuha kanat lahu shadaqah." Jika seorang memberikan nafkah kepada keluarganya dan ia melakukannya semata-mata hanya mengharap pahala dari Allah, berarti ia telah bersedekah, maka ia menjadi sedekah baginya, sedekah. Jadi seorang ayah memberikan nafkah kepada anak istri ini adalah sedekah. Bahkan ini disebutkan ada termasuk sedekah yang utama, sesuatu yang diberikan kepada istrinya. Ini ada sedekah yang lebih utama daripada diberikan kepada selainnya. Artinya ini seorang suami memberikan nafkah kepada anak dan istrinya ini ada ketika ia niatkan itu semua adalah ini karena Allah, agar supaya bisa beribadah kepada Allah dengan baik, maka itu akan menjadi mendapat ganjaran. Maka mencari nafkah yang halal ya ibadah. Jadi ini untuk diperhatikan. Maka sudah seyukianya dan sepantasnya seorang ayah berusaha memenuhi kebutuhan keluarganya dengan tidak kikir dan tidak pula berlebihan, tengah-tengah. Sebab apabila ia bersikap kikir terhadap mereka, berarti ia memaksa mereka menjadi pengemis, minta-minta. Sedang apabila nafkah yang diberikan berlebihan, berarti ia membiasakan mereka hidup boros, berfoya-foya dan berlebihan. Jadi hendaknya ia berusaha dengan sekuat tenaga agar keluarganya tidak menjadi pengemis. Ini tengah-tengah. Termasuk ada yang ketiga di sini, yang menyuruh anak-anak sholat pada usia 7 tahun dan memukulnya pada usia 10 tahun jika meninggalkannya. Ini di dalam pendidikan anak
Maka ternyata sholat ini merupakan hal yang sangat penting di dalam kehidupan manusia. Dan amalannya paling utama sholat. Maka orang tua ini diperintahkan jadi untuk menyuruh anak-anaknya sholat pada usia 7 tahun dan memukulnya pada usia 10 tahun jika tidak mau sholat. Sebab sholat adalah hak Allah yang terbesar setelah tauhid tentunya bagi seorang hamba. Perhatikan sabda Rasulullah SAW, muru auladakum bisolah wahum abna'u sab'i sinin wadribuhum alaiha wahum abna'u asri sinin wa farriqu bainahum fil madaji'. Perintahkan anak-anakmu untuk sholat ketika mereka usia 7 tahun dan pukullah mereka ketika mereka tidak mau sholat dan usia mereka sudah 10 tahun, serta pisahkanlah tempat tidur mereka. Dan perhatikan, ini dalam pendidikan. Jangan berpikir kan anak-anak belum balik. 7 tahun kan belum balik. Enggak usah diperintah sholat, nanti kan belum, masih gak sholat kan gak dosa, belum dosa. Kadang orang sebagian orang berpikir demikian. Maka perhatikan ini bimbingan dan arahan dari Rasulullah SAW. 7 tahun ini sudah mumayyiz, ya kelas 1 SD lah ya, mulai 7 tahun ini sudah bisa membedakan. Bahkan alhamdulillah sekarang kalau anak-anak sebelum itu 7 tahun ya kalau ikut ya alhamdulillah ikut. Kadang maka 7 tahun kan masih sholat, kadang ya kadang ikut lari-lari, kadang apa. Kadang ikut juga, ngikuti bapaknya, ngikuti orang tuanya biasanya. Kadang anak nangis kalau enggak diajak, ya kan. Tapi kalau 7 tahun maka ini mumayyiz sudah bisa membedakan. Maka mulai perintahkan untuk sholat 7 tahun, walaupun belum balik. Karena pendidikan ini adalah membiasakan anak, mendidik anak sejak dini, dibiasakan. Jadi hal-hal yang diperintahkan mulai diperintahkan, hal-hal yang dilarang ya mulai dilarang. Dalam rangka untuk apa? Pendidikan. Maka seorang muslim hendaknya berusaha melaksanakan hal tersebut. Sebab ia diperintahkan untuk apa? Untuk menyelamatkan diri dan keluarganya dari api neraka. Ini tugas utama ayah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi tentunya ini jadi menjadi tugas utama ya bagi para kepala keluarga. Jadi tidak hanya sekedar tugas utama itu tugasnya tidak hanya sekedar mencari uang, mencari nafkah, misalkan pulang pagi, berangkat pagi, pulang petang atau sebaliknya, jarang di rumah, alasannya karena bekerja, tidak perhatikan masalah urusan pendidikan anaknya, ibadah anaknya. Nah ini tidak cukup, bahkan ya kurang. Karena yang ditekankan oleh Allah Ta'ala di dalam surat Tahrim ayat 6 ini, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, bukan jagalah dirimu dan keluargamu dari kelaparan. Tidak dikatakan dari kelaparan, dari api neraka. Maksudnya apa? Dengan mengajarkan ketaatan kepadanya, perintahkan kepadanya apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan yakinlah ketika kita ini menjaga hak Allah, ketaatan kepada Allah, di antaranya adalah sholat. Sholat, maka insya Allah rezeki itu akan
mengikutinya lah, karena rezeki itu Allah yang ngasih. Allah itu Razzaq, Dzul Quwwatil Matin. Allah itu zat yang maha memberikan rezeki. Kita yakin itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar padanya dan akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan di antara bentuk ketakwaan orang itu akan menjaga sholatnya. Karena sholat ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam sebuah hadis di antara sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayu amalin ahabbu ilallah?" Ya Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Qala as-sholatu ala waqtiha. Salat pada waktunya. Summa ayyun, kemudian apa? Birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Summa ayyun, kemudian apa lagi? Jihad fisabilillah. Ini disebutkan pertama kali sini adalah sholat pada waktunya, karena sholat ini sekali lagi sholat ini hak Allah yang harus kita tunaikan. Kemudian yang kedua baru birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Maka di sini jangan sampai sholat mereka tidak diperhatikan dengan alasan mereka akan melakukannya setelah besar nanti tadi itu. Masih kecil nanti aja. Jangan demikian. Sikap ini jelas bertentangan dengan sunnah. Dan bisa jadi tatkala sudah besar mereka menjadi enggak sholat karena tidak terbiasa melaksanakan sholat. Maka dari itu wajib membiasakan anak-anak melaksanakan sholat sejak kecil. Ada yang mengatakan wayan sauna siul fityani fina alama kana awadahu abuhu. Seorang pemuda akan tumbuh di tengah-tengah kita sesuai dengan kebiasaan yang dibiasakan oleh bapaknya, oleh ayahnya. Nah, di sini juga untuk diperhatikan. Maka di antara pendidikan anak yang perlu diperhatikan kepada orang tua adalah mendidik dengan contoh. Tentunya orang tua yang memerintahkan tadi harus sudah menjaga sholatnya. Jangan sampai ada perintahkan anak, ayo sholat, ayo sholat. Dia sendiri enggak sholat, ayo ke masjid, dia sendiri enggak ke masjid. Ya tentunya ini bertentangan. Jangan sampai mukhalafah. Seorang tua itu mengatakan demikian, memerintahkan demikian pada anaknya, dia sendiri enggak ngerjakan. Dia nanti akan balik, loh bapak sendiri kok enggak melakukan itu. Dan kalau sekali lagi kalau anak itu dicontohin, contoh, maka contoh ini maka bagian daripada pendidikan ini contoh. Bagi orang tua, guru sama. Orang ustadz, guru ini memberikan contoh yang baik. Terutama orang tua ini, bapak ibu ini memberikan contoh. Ini bagian daripada pendidikan contoh. Maka tentunya sebelum menginginkan anak-anak ini menjadi baik, tentunya dimulai dengan kesolehan bapak ibunya. Bapak ibunya harus berusaha untuk jadi orang soleh dulu, yang baik dulu lah, gitu kan. Jangan mengharapkan anaknya baik tapi dia sendiri enggak pernah sholat, tapi mengharapkan anaknya ingin menjadi anak yang rajin sholat. Ini boleh-boleh aja, tapi ya salah kalau dia sendiri tidak sholat, gitu. Jadi harus dimulai dengan dirinya. Maka insya Allah anak ini akan mengikutinya. Dan tentunya di sini yang perlu diperhatikan juga adalah tentunya doa. Lagi terkaitan dengan masalah salat ini, doa. Di antaranya apa? Rabbi ja'alni muqima shalah wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a.
Rabbi ja'alni muqimas shalah. Wahai Rabbku, wahai Tuhanku, jadikanlah aku orang yang bisa mendirikan salat, muqimas shalah. Wa min dzurriyyati, dan juga dari anak cucuku. Rabbana taqabbal du'a, wahai Tuhan kami, kabulkanlah. Ini apa? Terimalah, ini apa? Doa kami. Doa ini penting. Jadi harus dibarengi ini. Jadi di sini dibarengi antara ya doa dan usaha. Doa dan usaha. Doanya selalu dipanjatkan. Hatta anak-anak sudah besar. Apalagi di zaman sekarang. Kadang macam-macam anak ini. Kadang anak itu waktu sholat dibangunkan saja nggak bangun-bangun, ya kan? Ada saja begitu. Bahkan sudah besar. Dari pelajaran dari hadis tadi ya, 7 tahun suruh sholat, 10 tahun nggak mau sholat, pukul. Permasalahannya kalau sudah 15 tahun, 13 tahun sampai ke atas SMP, SMA, atau usia mahasiswa, misalkan. Sudah usia 19 tahun, 20 tahun, tambah gak sholat, kadang tidak. Apa dibiarkan? Alasannya kan sudah besar, ngerti sendiri. Sudah besar kok diingat-ingatkan. Udah tahu sendirilah. Nyatanya enggak. Ya terus kita ajak, didoakan, perintahkan terus. Hatta sudah besar. Apakah kalau sudah besar bukan anak kita? Ya tetap kan masih anak kita. Perhatikan Nabi Nuh itu mengajak anaknya untuk mau ikut ya, Kan'an. Hatta akhirnya nggak mau ikut, menghidayah dari Allah, tetapi ya kita tetap mendoakan dan mengajak terus, memerintahkan terus. Jadi semakin besar, karena apalagi kalau sudah masuk usia balik ya. Kalau 10 tahun kalau bagi seorang laki-laki ya kan, laki-laki kan kalau belum masuk ke, ada bagi tanda-tanda balik. Dan ulama menyebutkan usia 15 tahun lah balik itu. Tapi kalau wanita ya atau udah haid ya sudah balik. Maka semakin besar berarti kan semakin besar kewajibannya, apalagi kalau udah balik. Dosa kalau dia enggak sholat. Kalau dia sampai enggak sholat, orang tuanya ya cuek aja, enggak pernah menanyain kamu sudah sholat apa belum. Kamu tadi sudah sholat apa belum? Ayo sholat. Udah siang bangun sampai siang enggak sholat, misalkan. Bangun-bangun langsung sekolah. Maka ini perhatikan, sholat dulu. Terkadang orang tua bingung kalau anaknya telat sekolah, ya kan? Anak juga begitu, kadang-kadang kalau telat sekolah nangis-nangis. Kalau nanti telat sekolah terlambat. Tapi urusan sholat kadang telat sholat, seakan-akan nggak menjadi masalah. Ini keliru. Jadi ini menunjukkan pentingnya masalah sholat ini. Kemudian saya tambahkan di sini, kita perintahkan anak-anak untuk sholat 7 tahun, 10 tahun dipukul kalau nggak mau sholat. Tentunya juga dibarengi di sini ya kita ajarkan kepadanya cara berwudu, karena sholat mesti wudu. La sholata liman la wudu alahu, tidak sah sholat orang yang tidak wudu. Artinya juga di sini diperintahkan untuk sholat tentunya ya dicontohi, yang diajarin bagaimana sholat yang benar. Bagaimana sholat yang benar. Sebelum itu juga wudu. Jangan juga kemudian sholat tapi nggak wudu. Nanti khawatir apa, sama ini pendidikan. Kalau enggak apa-apa lah, masih kecil nggak wudu juga enggak apa-apa. Ya, kalau begitu nanti khawatir tertanam juga ketika sudah besar, nggak apa-apa katanya sholat nggak wudu, nggak apa-apa. Maka ini kaitannya juga masalah tadi thaharahnya, wudunya diperhatikan. Ya diperintahkan, dicontohin, enggaknya diperintahkan. Contohnya contoh sholat, sholatnya ya apa sholatnya? Bagaimana sholatnya? Nah perlu juga
mengajarkan kepada contoh solat bagaimana diajarkan Nabi. Bagaimana Nabi bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Solatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku solat. Maka di sini juga pentingnya orang tua untuk mengetahui solat yang benar bagaimana. Kalau sejak dini diajarkan, diperintahkan untuk solatnya kurang benar, pokoknya solatlah, terserah benar apa tidak, pokoknya solat misalkan. Nanti kalau udah besar juga akan menjadi salah. Kalau udah besar agak susah kalau udah terbiasa solatnya salah. Jadi ini banyak. Jadi di sini poin yang ketiga, menyuruh anak-anak untuk sholat pada usia 7 tahun, memukulnya pada usia 10 tahun. Ini banyak berkaitan dengan itu. Ya, tadi memerintahkan sholat, tentunya sholat yang benar bagaimana. Maka ini yuk kita contohkan. Maka kita jangan menganggap remeh sholat aja. Sejak dulu saya juga sejak kecil saya juga sudah sholat. Ya, kembali untuk melihat dan mengoreksi sholat kita, apakah sudah benar apa belum. Nah kita ini belajar tentang bagaimana sholat Nabi, dan banyak insyaallah ya semuanya udah paham, dan banyak di hadis-hadis hukum ahkam ini disebutkan tentang bagaimana ini sholat Nabi mulai dari Allahu Akbar sampai salam, dan banyak buku-buku sekarang yang membahas tentang sifat sholat Nabi, banyak sekali. Nah, bisa dibaca, ya, ada banyak tulisan tentang itu, banyak. Sifat Nabi Al-Albani, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, banyak. Nah ini, jadi jangan juga kita penting perintahkan untuk sholat tapi sholatnya kurang benar. Nanti ya tanggung jawab juga pendidiknya. Dan sekali lagi, ini dimulai berarti dari diri kita. Dari diri kita. Atau kalau kita memang kurang paham, ya kita bertanya kepada orang yang lebih tahu tentang itu. Dan jangan malu bertanya. Karena ini masalah ibadah. Karena ibadah kepada Allah, kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Ini bagaimana kita bisa ikhlas melakukan ibadah karena Allah. Yang kedua adalah bagaimana kita melakukan ibadah itu sesuai dengan tuntunan dan syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dan ini adalah bagian dari konsekuensi syahadat yang kedua, yaitu asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Syahadat ini memberikan konsekuensi, ya. Orang telah mengucapkan syahadat yang kedua ini, dan setiap sholat kita baca syahadat ini memberikan konsekuensi. Di antaranya adalah membenarkan apa yang beliau beritakan, berikan oleh Rasul, mentaati dan semua apa yang beliau perintahkan, menjauhi apa yang dilarang, dan kita hendaknya beribadah kepada Allah dengan syariat yang beliau bawa, termasuk di antara solat. Dan khusus masalah solat beliau bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Solatlah kalian semua sebagaimana kalian melihat aku solat. Dan di konteksnya ini tidak hanya menunjukkan solatnya apa, solatnya bagaimana. Pokoknya sholat aja lah. Nah, butuh diajarin. Oh, sholatnya begini, mulai takbir, ruku, i'tidal, sujud. Nah, ini nanti bertahap dari yang gerakannya dibenarkan, kemudian doa-doanya sesuai pelan-pelan. Pelan-pelan. Minimal dia tahu saya ada kewajiban untuk sholat. Kalau masih kecil kan, gak merasa salah kalau tidak sholat. Bahkan ada anak itu masih kecil, kalau ada dibiasakan, aku tadi ketiduran gak sholat, gimana ya sholatnya? Sholat berapa rakaat saya? Gitu. Kalau ada merasa sudah ada tertanam ada beban. Aku kalau gak sholat, terus tadi sholat saya belum sholat ini, terus sekarang sholat ini, misalkan sholat asar belum sholat, dan sholat zuhur belum sholat, ketiduran. Terus tadi bangun sholat berapa rakaat? Terus sholatnya kapan ya? Ini ada terasa, Masya Allah. Pendidikan ini penting. Jadi anak ini sudah merasa ini ada kewajiban. Sholat ini kewajiban. Jadi kalau sudah besar, dan ini tentu sekali lagi dimulai dari usia sejak dini. Jadi wudhu termasuk di situ diajarkan, ya, tentang cara wudhu yang benar. Wudhu yang benar sudah mulai Bismillah, kemudian basuh tangan, kemudian
3 kali kumur, 3 kali masukkan air ke hidung, kemudian wajah 3 kali, basuh tangan sampai siku 3 kali, kanan kiri, terus kepala seluruhnya, kemudian telinga, kemudian basuh kaki kanan 3 kali, kiri 3 kali, disela-selai jari jemari dengan jari kelingking kiri. Ini mulai dari kanan ke kiri, basuh kaki sampai kedua mata kaki, di atas kedua mata kaki sedikit, semacam itu. Intinya ini juga perlu diperhatikan. Kadang-kadang kalau nggak diperhatikan anak itu wudu, pakai wudu itu aja. Kadang nggak sempurna. Ini juga sekali lagi pendidikan kan dimulai dari dini. Harus diperhatikan dan diajarkan kepadanya adalah yang benar, wudu yang benar, sholat yang benar. Demikian. Dan sekali lagi, kalau lebih dari 10 tahun tentu ini perhatian kita harus lebih besar. Lebih besar. Dan jangan dibiarkan. Jangan tambah dibiarkan. Tidak sedikit ya anak-anak usia TPA. TPA ini kan usia SD. Ditekankan, gini begitu. Ibadahnya, semuanya. Begitu masuk SMP. Ini kadang kurang. Udah SMP bukan, anak-anak TPA rata-rata SD padahal ya belajar ini enggak ada batasnya. SMP tambah kurang, SMA apalagi. Nah, ini juga menjadi perhatian. Insya Allah ya ketika ada anak sejak usia dini dibiasakan yang baik termasuk masalah sholat ini, maka insya Allah diharapkan dari usia dini SD, SMP, SMA, maka insya Allah ini akan bisa biasa untuk melakukan hal semacam itu. Sekali lagi contoh ini memiliki peranan yang penting. Contoh dari orang tuanya ini memiliki peranan yang penting. Contohkan, artinya contoh ini ya maksudnya kita lakukan juga. Kita menjaga sholat. Kalau laki-laki ya bapak ini biasa ke masjid, sholat 5 waktu di masjid. Nah, ini kemudian kalau ibu di rumah walaupun di rumah pun demikian berusaha untuk memberikan contoh dengan menjaga sholat ini pada waktunya. Maka pada waktunya, maka insya Allah ini juga akan ditiru oleh anak-anaknya. Kemudian yang keempat, membesarkan anak-anak dalam akidah yang benar dan membiasakan mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ini juga penting. Ini sangat penting di sini. Membesarkan anak-anak di dalam akidah yang benar dan membiasakan mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah termasuk perkara yang penting dalam pendidikan anak. Ini masalah akidah. Dan ini dimulai dari usia dini, sejak dini. Sebab jika mereka besar dalam akidah yang salah, ya berarti pupuslah kebaikan mereka. Pupuslah kebaikan mereka. Oleh karena itu seorang pendidik ini dalam tanda kutip orang tua itu pendidik. Jangan pendidik bayangannya guru, ustadz yang di sekolah yang di mana anak kita sekolahkan di situ. Maka tentunya adalah ini dimulai dari orang tua, itu pendidik. Jadi antum semua ini bagi yang sudah punya anak, maka pendidik pertama kali Anda, istri, bapak ibunya ini pendidik sebelum di sekolah dan waktu paling banyak di rumah. Maka itu diperhatikan. Oleh karena itu seorang pendidik hendaknya memfokuskan pendidikan mereka pada masalah akidah. Nabi SAW menekankan permasalahan ini terhadap ketika itu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu yang pada saat itu masih muda, masih anak-anak. Perhatikan dalam hadis yang agung. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya gulam, inni u'allimuka kalimatin ihfadillaha yahfadka
ihfadillaha tajidhu amamaka atau tujahaka. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam annal ummata law istama'at ala ay yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak wa law istama'at ala ay yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaika rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Wahai anak, ini masih anak-anak ketika itu ya. Aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ini juga metode dalam pendidikan, penyampaian. Beberapa kalimat menunjukkan tidak banyak, sedikit. Jadi mau mendengarkan, anak itu mau mendengarkan. Beberapa kalimat. Memang ini beberapa kalimat, tapi penting sekali. Yang pertama, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga dirimu. Menjaga Allah maksudnya menjaga syariat-syariatnya. Kerjakan apa yang diperintahkan, tinggalkan apa yang dilarang. Kapan saja, di mana saja. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga dirimu. Jadi kalau engkau kepingin dijaga oleh Allah, maka jagalah syariat-syariat Allah. Ini penting untuk diri kita. Dan juga untuk anak-anak kita tanamkan itu. Kita gak bisa menjaga mereka. Di rumah aja gak bisa menjaga dengan baik, apalagi kalau udah di luar rumah, di pondok dan semisalnya, kuliah jauh. Maka ini penting ini. Jagalah Allah. Niscaya Allah akan menjaga kamu. Kemudian, jagalah Allah. Niscaya kamu akan dapati Dia di hadapanmu. Yang akan menolongmu, memberikan petunjuk kepadamu. Yang menjaga syariat-syariatnya tadi, lakukan perintahnya, tinggalkan larangannya. Dan apabila kamu minta, mintalah kepada Allah. Jika kamu minta tolonglah kepada Allah. Dan ketahuilah, sekiranya umat ini bersatu untuk memberimu suatu manfaat, maka manfaat tersebut tidak akan sampai kepadamu. Mereka tidak akan bisa memberikan itu kecuali sesuatu yang telah dituliskan oleh Allah akan kamu dapatkan. Dan seandainya mereka bersatu untuk mencelakakan kamu, niscaya mereka tidak akan mampu memberikan madhar kepadamu kecuali sesuatu yang telah dituliskan oleh Allah akan menimpa kamu. Maka pena takdir telah diangkat dan lembaran takdir pun telah mengering. Maka ini cobalah perhatikan bagaimana Nabi SAW memperhatikan masalah akidah anak. Dan ini singkat, ini penting. Menjaga Allah, demikian juga ya. Idza sa'alta fas'alillah, idza sta'anta fasta'in billah, ini penanaman akidah. Jika aku minta kepada Allah. Jangan ditanamkan jika kamu minta kepada si fulan, kepada saudara, ayah di sana, teman ayah. Tidak. Bergantungnya bukan kepada makhluk, tapi kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah. Jika kamu minta kepada Allah. Idza sta'anta fasta'in billah. Jika kamu minta tolong kepada Allah. Ini penanaman. Ini apa? Akidah. Tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dia ingin mengajarkan agar ia beribadah semata-mata karena Allah dan menyandarkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga mengajarkan agar ia tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu beliau mengajarkan untuk beriman dengan takdir. Demikian pula pendidikan yang benar, dan inilah pendidikan ditanamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pendidikan yang benar dan wajib diperhatikan untuk setiap muslim, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW, ini dan diperhatikan untuk kita para orang tua dan juga para guru pendidik di sekolah-sekolah yang tanamkan semacam ini. Yaitu untuk bagaimana bisa mengikuti jejak Rasulullah SAW di dalam masalah pendidikan anak. Tapi sementara mungkin sampai di sini bisa kita berikan. Insyaallah nanti kita lanjutkan di seperti yang lain. Mudah-mudahan ini bisa memberikan faedah dan kemudian bisa menjadikan
hal yang jadi tambahan bagi kita, ada usahalah untuk bisa mengeterapkan itu. Kita kadang sudah tahu tapi kurang untuk bisa mengeterapkannya, maka mari kita berupaya untuk mengeterapkannya, mempraktikannya, tentunya seraya dengan diiringi dengan doa kepada Allah Ta'ala agar Allah Subhanahu Wa Ta'ala menolong kita semuanya di dalam mendidik anak-anak kita dan menjadikan kita dan anak-anak kita sebagai orang-orang yang soleh dan juga solihah, taat kepada Allah dan juga Rasulnya. Naktafi fi hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.